Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11 bab reproduksi bagian uji kompetensi 2. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai nomor 1, perhatikan beberapa gejala gangguan pada sistem reproduksi berikut. Gangguan dengan gejala-gejala tersebut banyak dialami oleh pria. Berdasarkan keterangan tersebut, nama gangguan yang dimaksud adalah, jadi di sini gangguannya itu ada cairan putih kental yang keluar dari alat kelamin. Terasa panas atau sakit saat buang air kecil, kemudian gatal dan iritasi pada alat kelamin. Dan ingat, ini biasanya dialami oleh pria. Nah, berdasarkan ciri-cirinya berarti orang ini menderita uretritis. Apa itu uretritis? Uretritis itu peradangan uretra oleh bakteri Chlamydia. Dan juga bisa juga karena bakteri Ureaplasma. Jadi bakterinya ada 2. Nah, cirinya sama seperti yang ada di soal tadi, keluar cairan berwarna putih, terasa panas saat buang air kecil dan juga iritasi di sekitar kemaluan. Maka jawabannya di sini adalah yang C, uretritis. Nomor 2, seorang wanita mengalami gangguan pada organ reproduksinya. Gejala yang dialami wanita tersebut antara lain vulvanya membengkak, kemerahan dan juga gatal. Selain itu, keluar juga cairan encer dari vagina yang berwarna kuning kehijauan, berbusa dan juga berbau busuk serta nyeri pada saat buang air kecil. Nah, berdasarkan gejala yang ditunjukkan, wanita tersebut tuh kemungkinan menderita penyakit apa? Jadi dilihat dari ciri-ciri yang ada pada soal nomor 2, kemungkinan orang tersebut menderita trichomoniasis. Trichomoniasis genitalis itu disebabkan oleh parasit yang namanya Trichomonas vaginalis. Jadi jawabannya di sini adalah yang E. Nomor 3, penyakit gonore pada pria menyebabkan keluarnya nanah kental berwarna kuning kehijauan dari alat kelamin dan juga terasa sakit pada saat buang air kecil. Penyakit ini dapat menular melalui, jadi untuk penyakit gonore atau kita biasa nyebutnya kencing nanah, itu penyakit seks menular yang menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, biasanya penularannya itu melalui kontak langsung antara kulit dengan cairan tubuh penderita selama berhubungan seksual. Jadi untuk bakteri penyebab gonore itu tidak bisa ditularkan melalui udara, gigitan serangga, kontak fisik seperti berjabat tangan atau transfusi darah itu tidak. Tapi ditularkannya melalui cairan itu tadi. Maka jawabannya di sini adalah yang A. Nomor 4, apabila pada bagian yang ditunjuk oleh huruf P pada gambar di samping tumbuh jaringan endometrium, maka dapat mengakibatkan gangguan. Jadi bagian P itu adalah bagian ovarium. Nah, apabila pada bagian ovarium ini tumbuh jaringan endometrium, itu dapat mengakibatkan gangguan endometriosis. Endometriosis itu apa? Apa kira-kira? Dia itu merupakan gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi wanita yang ditandai dengan tumbuhnya jaringan endometrium di luar uterus, misalnya pada ovarium atau bisa juga pada oviduct. Nah, biasanya bisa mengakibatkan semacam sakit pinggang, nyeri perut, dan juga nyeri saat menstruasi ya. Jadi ini diperhatikan bagi kalian-kalian yang wanita, meskipun laki-laki juga tetap perlu memperhatikan. Soalnya nanti mungkin untuk pasangan kalian juga. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang D, endometriosis. Nomor 5, perhatikan gambar organ reproduksi pria berikut. Bagian X dapat mengalami peradangan yang disebabkan oleh beberapa jenis bakteri. Akibat dari peradangan tersebut, proses dalam sistem reproduksi menjadi terganggu. Jenis bakteri dan proses yang terganggu akibat peradangan pada bagian X yang benar adalah, jadi bagian X itu disebut dengan testis. Ingat ya. Nah, pada testis itu dapat mengalami penyakit yang namanya orkitis. Oke, orkitis. Orkitis itu adalah peradangan pada salah satu atau bisa juga kedua testis. Nah, orkitis ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri atau virus. Nah, salah satu virus yang bisa menyebabkan orkitis itu adalah virus gondongan atau MAPS virus.
Bisa juga nih Coxsackie virus, bisa juga virus yang Varicella zoster. Itu juga bisa mengakibatkan penyakit orkitis. Selain itu kalau bakterinya contohnya bisa Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia, E. coli, Pseudomonas, Staphylococcus, bahkan Streptococcus juga bisa. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang A. Klebsiella pneumoniae dan juga Pseudomonas. Proses yang terganggu adalah pembentukan sel sperma dan juga hormon testosteron. Jawabannya yang A ya. Nomor 6, pasangan antara nama penyakit dan penyebabnya yang mengakibatkan adanya inflamasi pada bagian yang ditunjuk oleh huruf X pada gambar di samping adalah, jadi untuk huruf X di sini itu adalah kelenjar prostat. Nah, apabila terjadi inflamasi pada kelenjar prostat itu bisa menyebabkan seseorang menderita prostatitis. Oke, prostatitis itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri E. coli. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 7, perhatikan beberapa cara menjaga kesehatan organ reproduksi berikut. Cara menjaga kesehatan pada organ reproduksi wanita yang ditunjukkan oleh angka yang benar itu ditunjukkan oleh angka berapa. Jadi di sini Mimin jelaskan dulu cara menjaga kebersihan organ reproduksi wanita. Yang pertama adalah dengan membersihkan alat kelamin bagian luar menggunakan air bersih setelah buang air. Nah, sebaiknya dari arah depan ke arah belakang. Ingat-ingat ya, dari depan ke belakang. Yang kedua, bisa dengan menjaga alat kelamin luar agar selalu kering. Misalnya dilap menggunakan tisu setelah terkena air. Daerah yang lembab itu biasanya cocok untuk perkembangan bakteri dan juga jamur. Yang ketiga, menggunakan celana dalam dari bahan yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Menghentikan kebiasaan menahan buang air kecil. Jadi jangan menahan buang air kecil terlalu lama. Kemudian jangan menggunakan sabun pembersih kewangitan, jangan terlalu sering maksudnya di sini ya, boleh tapi jangan terlalu sering. Tidak memberi bedak pada daerah vagina karena bisa menimbulkan kanker justru bedak ini. Kemudian segera memeriksakan diri ke dokter apabila ada keluhan. Oke, jadi jawabannya di sini yang paling tepat adalah yang E dari nomor 3, nomor 4 dan juga nomor 5. Nomor 8, salah satu cara merawat kesehatan reproduksi yaitu dengan menjaga alat kelamin luar agar selalu kering. Apabila alat kelamin dalam kondisi lembab akan menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit reproduksi. Kenapa kok bisa? Karena tempat yang lembab itu bisa menjadi tempat yang bagus untuk pertumbuhan bakteri dan juga jamur. Salah satu menjaga kesehatan reproduksi adalah dengan menjaga alat kelamin itu supaya selalu kering, tidak boleh terlalu basah. Jadi fungsinya yaitu tadi untuk menghindari bakteri dan jamur mudah berkembang biak di area kewanitaan. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Nomor 9, teknik reproduksi yang digunakan untuk mengetahui keadaan kesehatan bayi di dalam rahim dan jenis kelamin bayi adalah, jadi yang digunakan ini adalah pencitraan ultrasound atau pindai bunyi ultra. Nah, ini teknik yang bisa digunakan untuk mengetahui keadaan dan kesehatan bayi di dalam rahim. Teknik tersebut juga bisa digunakan oleh dokter untuk mengetahui kira-kira jenis kelaminnya apa ya. Jadi di sini jawabannya adalah yang E ya, pencitraan ultrasound. Nomor 10, perhatikan gambar berikut. Bu Karina memilih melakukan tubektomi sebagai cara kontrasepsinya. Organ reproduksi Bu Karina yang dioperasi pada saat melakukan tubektomi dan tujuan dari kontrasepsi tersebut adalah, jadi gambar pada soal ini kan gambar reproduksi wanita. Nomor 1 tuba falopi, nomor 2 ovarium, nomor 3 uterus, dan juga nomor 4 adalah vagina. Nah, tubektomi itu cara kontrasepsi permanen yang dilakukan oleh wanita. Kontrasepsi ini
dapat menghilangkan kemampuan wanita untuk hamil. Nah, tubektomi ini dilakukan dengan cara mengikat atau memotong tuba falopi sehingga sel telur yang sudah diovulasikan atau sudah matang, sudah lepas, itu tidak dapat bertemu dengan sperma. Jadi di sini jawabannya adalah yang B, gambar nomor 1. Fungsinya untuk mencegah ovum yang diovulasikan melewati oviduct sehingga tidak dapat bertemu dengan sperma. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.